Nafsu selalu dipandang sebagai api berbahaya yang tak bisa kita tolak untuk dimasuki. Bayangkan kisah-kisah yang intens dan penuh gairah, di mana semuanya terasa mengasyikkan, berisiko, dan sedikit di luar kendali, tanpa aturan, tanpa batasan, hanya hasrat murni. Tetapi bagaimana jika nafsu bukan hanya kekacauan? Menurut pakar cinta terkenal, Dr. Helen Fisher, nafsu sebenarnya adalah tahap pertama dari cinta. Karena tanpa hasrat, kita tidak dapat benar-benar mengalami keintiman. Jadi bagaimana Anda tahu? Apakah Anda hanya terjebak dalam ketertarikan? Atau apakah Anda sedang membangun sesuatu yang nyata dan langgeng? Mari kita uraikan. Berikut 7 perbedaan utama antara nafsu dan cinta. 1. Koneksi fisik versus koneksi emosional. Nafsu dimulai di tubuh, tetapi cinta tumbuh di hati dan pikiran. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa nafsu mengaktifkan sistem penghargaan otak yang berfokus pada kesenangan dan motivasi. Cinta, di sisi lain, mengaktifkan area yang terkait dengan empati dan ikatan emosional. Nafsu adalah ketika percakapan terasa hampa, tetapi chemistry terasa intens. Cinta adalah ketika Anda benar-benar menikmati kehadiran mereka, bahkan tanpa kontak fisik. Anda menghargai mereka bukan hanya karena penampilan mereka, tetapi karena siapa mereka. 2. Nafsu memudar. Cinta bertumbuh. Nafsu itu intens, tetapi sementara. Cinta? Cinta semakin dalam seiring waktu. Seiring bertambahnya keterikatan emosional. Cinta menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih bermakna. Tetapi nafsu bergantung pada daya tarik fisik. Dan ketika itu memudar, begitu pula hubungan tersebut. Hubungan yang hanya dibangun atas dasar nafsu tidak memiliki fondasi yang nyata. Mungkin terasa seperti roller coaster yang mendebarkan. Tetapi pada akhirnya, realitas mengambil alih. Dan saat itulah hubungan tersebut berubah menjadi cinta atau hancur berantakan. 3. Fantasi versus realita. Nafsu hidup dalam imajinasi. Cinta hidup dalam realitas. Pernahkah Anda melihat kembali seseorang yang Anda sukai dan berpikir, apa yang sebenarnya saya pikirkan? Itulah nafsu yang mempermainkan pikiran Anda. Nafsu membuatmu jatuh cinta pada gagasan tentang seseorang, bukan orang yang sebenarnya. Tetapi cinta melihat dengan jelas. Cinta menerima kekurangan. Cinta memahami ketidaksempurnaan. Karena hubungan yang sebenarnya tidak sempurna, tetapi jujur. 4. Kekasih versus sahabat. Dalam nafsu, kalian hanyalah pasangan romantis. Dalam cinta, kalian juga sahabat. Kalian bisa berkencan, tertawa dan berbagi momen. Tetapi tanpa kepercayaan, komunikasi, dan pengertian, tidak ada yang bertahan lama. Cinta sejati dibangun di atas persahabatan. Ini bukan hanya tentang daya tarik. Ini tentang koneksi, dukungan, dan tumbuh bersama. 5. Sensasi versus stabilitas. Nafsu itu mengasihkan. Rasanya seperti sensasi yang luar biasa. Hampir membuat ketagihan. Studi bahkan menunjukkan bahwa otak dalam nafsu dapat menyerupai seseorang yang mengalami sensasi seperti narkoba. Tetapi seperti halnya sensasi apapun, itu akan memudar. Cinta berbeda. Ini bukan tentang kegembiraan yang terus-menerus. Ini tentang kedamaian, stabilitas, dan keamanan emosional. Nafsu mencari kesenangan instan. Cinta membangun sesuatu yang abadi. 6. Egois versus tanpa pamrih. Nafsu adalah tentang dirimu, keinginanmu, kebutuhanmu, kepuasanmu. Cinta adalah tentang mereka, kebahagiaan mereka, pertumbuhan mereka, kesejahteraan mereka. Ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu peduli dengan masa depan mereka sama seperti masa depanmu sendiri. Kamu rela memberi, mendukung, dan bahkan berkorban. 7. Wawasan mendalam. Inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari. Nafsu bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini?
Cinta bertanya, apa yang bisa saya bangun dengan orang ini? Nafsu itu cepat, intens, terasa mendesak. Cinta lebih lambat, tetapi lebih dalam. Dibutuhkan waktu untuk benar-benar mengenal seseorang, ketakutan mereka, masa lalu mereka, impian mereka. Dan disitulah koneksi sejati terbentuk, karena pada akhirnya nafsu bisa memulai sebuah hubungan. Tetapi hanya cinta yang dapat mempertahankannya. Jadi, alih-alih bertanya, apakah aku merasakan debaran jantung? Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku merasa aman, dipahami, dan dihargai? Karena itulah perbedaan yang benar-benar penting. Kesimpulan, jadi, apakah Anda merasakan nafsu? Atau apakah Anda mengalami cinta? Ingat, nafsu bukanlah hal yang buruk. Seringkali, disitulah segalanya dimulai. Tetapi cinta sejati membutuhkan waktu, usaha, dan kedalaman emosional. Dan terkadang, apa yang dimulai sebagai nafsu dapat berkembang menjadi sesuatu yang benar-benar indah. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda salah mengartikan nafsu sebagai cinta? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang psikologi, hubungan, dan perilaku manusia. Terima kasih telah menonton.